Selamat datang kembali dengan video YouTube Iwan Banaran. Kita kali ini akan membahas motor terbaru New Yamaha R25 yang dirilis oleh Yamaha hari ini secara global, Kang Bro. Jadi sampean tidak akan ketinggalan dengan semua informasi. Karena itu sebelum kita memulai, monggo sampean like dan subscribe video ini. Oke Cak, habis ini kita langsung membahas seperti apa sih sosok dari New R25. Nah Kang Bro, inilah sosok dari Yamaha New R25. Sampai bisa lihat ada perombakan cukup besar di bagian muka. Depannya yang pasti kita akan opek dari depan dulu. Oke, kita lihat dari sini. Nah untuk bagian suspensi Cak, jadi dipastikan sudah suspensi upside down berukuran 37 mm ya. Jadi suspensinya berukuran 37 mm disuplai oleh Kayaba. Nah, ini untuk perangkat remnya ada konstruksi yang lumayan unik ya, seperti big bike look. Kemudian untuk rodanya juga masih sama Cak ya. Jadi tidak ada perubahan dari sebelumnya kecuali untuk headlamp ini. Headlamp sudah menganut model LED. Jadi kalau sampai perhatikan ini memang kalau dari atas tuh R series banget. Dan ini ada lubang. Sebagai informasi, lubang ini tidak sama dengan R15 Cak. Jadi lubang ini bolong. Ini disebut air duct, cuman bukan ke filter, tapi untuk pendinginkan radiator. Lalu kita akan lihat dari samping kiri ini, yang paling keren adalah nih bagian sini nih Cak. Jadi perombakan cukup besar di bagian dashboard. Yang pertama kita lihat dulu panel. Nah ini dia panelnya, ada pass beam. Ini yang penting Cak. Jadi ada kalau sampean mau nyalip kendaraan lain ada pass beam. Lalu lain-lainnya sama, dan triple clampnya juga keren, ada bolong-bolong dan juga posisi dari kontak agak kegeser ke kanan. Nah, ini untuk powernya itu seperti Saber plus hazard. Sampai lihat ini ada hazardnya Cak ya. Ini dia, sampai perhatikan. Jadi ini perbedaannya jelas speedometernya. Speedometer ini sudah menurut model full LED. Kalau kita nyalakan bener-bener kayak R series banget. Indikator gear, kemudian untuk RPM-nya itu 14.000 ya untuk red line-nya. Kemudian untuk perombakan juga terjadi pada tangki. Ada tulisan R25 di bagian atas. Tangkinya ini menganut model bolong-bolong, ada kisi-kisi bagian samping. Sambil perhatikan Cak. Nah, ini keren di sini. Ibu suka banget di sini nih. Di bagian tangkinya juga lebih shape-nya lebih ya bisa dibilang lebih slim sehingga kita jepitnya enak. Dan perombakan juga cukup besar bagian samping. Sampingnya berbeda banget dengan sebelumnya. Lalu di bagian fairing ada sedikit winglet. Nah, sampai bisa perhatikan di atasnya casing ini, crankcase-nya ini. Untuk footstep masih identik, nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Dan sama saya lihat juga bagian footstep-nya juga masih sama. Untuk buritan sih cenderung sama Cak ya. Termasuk suspensinya, termasuk dari swing arm-nya juga masih seperti yang dulu. Komponennya sama. Bahkan untuk buritannya juga tidak ada perubahan. Ya sebenarnya sih agak nanggung sebenarnya kalau Yamaha mau harusnya semuanya Cak ya. Jadi biar terlihat bahwa ini ada bener-bener new facelift. Ini bagian belakangnya sampai bisa perhatikan. Bagian belakang cenderung sama sekilas ya. Ini sudah LED juga. Kecuali untuk lampu sennya ini harusnya diganti yang kecil sebenarnya sih. Lampu sen masih sama dengan dulu ya, ini masih bolam biasa. Begitupun dengan fender belakang juga masih identik. Oke, kita lihat bagian samping. Nah, sampingnya seperti ini Cak. Ya masih sama, tidak perubahan, termasuk dari exhaustnya atau knalpot. Dan juga pengereman perangkat rem juga sama. Oke, kita lihat. Nah, sama kan. Begitu juga dengan peleknya juga sama. Termasuk bannya masih menggunakan IRC Roadwinner. Bisa kita katakan bahwa perubahan hanya dilakukan oleh Yamaha pada bagian tengah ke depan ya. Jadi tengah ke depan. Kalau kita lihat sih memang cukup keren, walaupun mungkin ekspektasi kita seharusnya bisa lebih tinggi dari ini, mengingat bahwa Yamaha ini sudah 3 tahun R25 belum pernah disentuh.
Dan yang menggembirakan adalah harganya, Cak. Harganya itu 58,6 juta, jadi naik tipis dari sebelumnya. Nah, seperti yang sudah IBB singgung sebelumnya, ini adalah bagian air duct depannya, jadi ini bolong, Cak, nggak seperti R15. Dan ini gunanya untuk mengalirkan udara, tapi tidak untuk filter, melainkan udara dilemparkan ke bagian radiator. Untuk power startnya ya, sampai tidak lagi mudah pencet, tapi dia geser ke atas seperti ini. Nah, saya bisa lihat nih, jadi geser dia. Kalau ke bawah itu untuk mematikan, ini mirip banget dengan saber. Ini untuk warna hitamnya, beda dengan biru, hitamnya ini ngedove dan ini kisi-kisinya ya, jadi terlihat seperti benar-benar Air Family. Speedometernya sekali lagi IBB terangkan ke sini. Ada gear indikator, jam, RPM, tachometer, ya standar sih, nggak ada banyak perubahan. Untuk ukuran suspensi upside down 37 mm, dan ini adalah desain baru untuk fairingnya. Konon desain baru ini meningkatkan aerodinamika dan membuat top speed dari New R25 ini lebih kencang 8 km per jam dari generasi sebelumnya. Ya, memang perlu kita coba, Cak. Untuk mesin benar-benar identik dengan generasi sebelumnya, yakni powernya 36 PS dengan torsi di kisaran 26 Nm. Baik Kang Bro, matur nuwun sudah menonton video benar-benaran. Kalau sampean suka, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa, Cak, sampean komen di bawah. Siapa tahu dibaca oleh pabrikan. Dan sekali lagi, yang paling penting dan selalu IBB dengungkan adalah selalu untuk sholat 5 waktu, karena itu jauh lebih penting, Cak. Matur nuwun sudah menonton video benar-benaran Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.